Siapa nanya gufron ini? Ini rugi saya yang jawab ini. Saya mikir ini, kalau dia datang siapa yang akan lawan dia? Bayangkan. Muridnya malaikat, ya Allah. Kalau ada acara hujan yang dimarahi bukan malaikat Mikail, Mungkar Nakir yang dia biar marahi. Dia itu punya pesantren, beliau punya pesantren namanya pesantren unik. Nah, nama pesantrennya saja mempresentasikan beliau gitu. Unik. Ya. Izin Gus, ini mungkin agak menanyakan seseorang, siapakah sosok Gufron yang viral itu? Asy-Syaikh Al-Wali ya. Wa maqali ini. Siapa nanya Gufron ini? Ini rugi saya yang jawab ini. Aduh, jadi saya sebenarnya belum kenalan sama beliau gitu. Belum pernah ketemu langsung. Padahal salah satu yang diundang di debat di kantor Robito Alawiyah Pusat itu dia. Saya mikir ini, kalau dia datang siapa yang akan lawan dia? Bayangkan. Muridnya malaikat, ya Allah. Kalau ada acara hujan yang dimarahi bukan malaikat Mikail, Mungkar Nakir yang dia biar marahi. Padahal malaikat Mungkar Nakir tugasnya di kuburan kan. Kalau dia bisa jawab, salah saya apa guys gitu. Tugas saya di kuburan bukan bagian hujan kan gitu. Jadi dia itu punya pesantren, beliau punya pesantren namanya pesantren unik. Nah, nama pesantrennya saja mempresentasikan beliau gitu. Unik ya. Dan karya beliau yang fundamental sampai 500 jilid katanya karyanya. Sudah mengaku ada 500 jilid setingkat Imam Ghazali berarti ya. Ghazali orang Medan tapi ya. Nah, Imam Ghazali kan 500 juga tuh. Nah, itu bahasa Suryani. Jujur saya tidak paham bahasa Suryani karena saya taunya Surya 16 gitu. Ya. Saya tidak paham kalau Suryani itu. Dan yang saya pahami selama belajar, saya belajar bahasa Yunani sudah, belajar bahasa Ibrani sudah, belajar bahasa Aramaik sudah. Jadi kalau ke Israel saya paham bahasanya. Nah, yang Surya ini, Surya 12 ini, Suryani ini, ya. Ini yang saya tahu setelah baca sejarah seperti di kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya Imam Ibnu Katsir. Itu bahasanya Nabi Ibrahim, Suryani itu. Ketika melewati Sungai Furat. Nah, itu bahasanya Nabi Ibrahim. Tapi ketika dilafatkan semuanya sama mufrodatnya makoli gitu loh. Wa makoli, inna rahmatan, DPR, MPR kan gitu biasanya. Nah, jadi mungkin dia punya sanad yang lain, wallahu alam ya. Karena selama ini saya tidak pernah dapat sanad yang wa makoli inna rahmatan itu. Dan sekali ngomong beda volume, beda makhluk. Kalau volumenya kecil semut katanya. Kalau agak gede jin. Asyikala kali kan gitu itu. Jadi beda volume, beda makhluk. Nah, itu YTTA saja gitu, yang tahu-tahu aja gitu. Dan sampai sekarang ternyata orang yang di pinggirnya itu selalu husnudzon kepada beliau. Masya Allah, itu husnudzon tertinggi di dunia ini adalah khaddamnya Mama Gufron. Itu husnudzon tertinggi. Kalau masih seperti itu bisa husnudzon, beliau benar-benar paham Suryani, itu keren kali itu. Itu benar-benar husnudzon bener itu, ahsanudzon bahkan itu. Ahsanudzon gitu. Dan beliau kenapa kok banyak santrinya, kata pengakuan warga di sana, beliau mengaku keturunan Syekh Nawawi Banten dulu. Itulah kenapa saya bilang ke teman-teman, jangan terlalu fanatik keturunan nasab, jangan. Semua orang bisa ngaku. Tunjukkan dirimu, ilmumu, akhlakmu. Secara otomatis siapapun ayahmu kamu akan mulia. Tapi kalau akhlakmu, ilmumu gak sesuai, lalu mengatakan ini kakekku, secara otomatis kamu menjatuhkan namamu, nama kakekmu semuanya. Kan begitu. Gak ada orang itu alim dalam yuladu aliman itu, walad yuladu aliman itu tidak ada. Lahir langsung alim itu tidak ada.
Tidak ada. Jadi karena tertipu dengan nasab, akhirnya dia ngaku keturunan Syekh Nawawi Banten, banyak yang percaya. Apalagi beberapa kali nyarang hujan ya, bikin acara gak hujan itu berhasil. Tambah percaya. Inilah kalau standar kita, standar waliullah itu adalah kesaktian, maka iblis itu rajanya waliullah berarti. Nah, akhirnya banyak santrinya. Setelah dicek nasabnya, ternyata gak nyambung kepada Syekh Nawawi Banten, pindah dia. Pindah nasab gitu. Nah, sekarang ngakunya keturunan Raja Siliwangi sekarang. Ini jangan-jangan Sariwangi kata saya, bukan Siliwangi. Siliwangi sekarang. Dari keturunan Rara Santang kata dia. Jadi keturunan. Mungkin kalau dicek lagi, putus lagi, pindah lagi. Pindah jalurnya ke Ninja Hattori nanti kan gitu. Ya Allah alam, apa kok bisa ya? Maksudnya Indonesia ini sekonyol-konyolnya seperti itu, makmumnya banyak. Makanya jenengan jangan pernah putus asa. Selama Mama Gufron banyak santrinya, kita pun bisa berarti. Jangan pernah putus asa. Kalau kayak gitu saja Allah kasih, ya. Apalagi kita kalau mau berusaha. Tapi kalau berusahanya dalam hal kebaikan, bukan hanya mengaku-ngaku saja. Makanya saya tuh kalau kumpul dengan para habaib misalnya, kumpul dengan para habaib yang muda-muda, yang oknum lah ya. Kakek saya begini, saya diam aja. Setelah mereka semua cerita gini, Beb, alhamdulillah, saya bukan keturunan dari beliau-beliau semua. Loh kenapa Gus? Alhamdulillah, kan enak. Kakeknya begini. Ya, kalau kakek saya seperti itu, saya seperti ini, saya tuh mencoreng nama baik beliau, Beb. Diem mereka langsung. Kalau kakek saya sehebat itu, saya seperti ini, Beb. Berarti setelah tidak langsung gagal saya ini. Gitu. Mencoreng nama. Nah, Sayyidina Umar itu putra siapa? Tapi kuburannya ada di mana sekarang? Kan begitu. Sayyidina Abu Bakar putranya siapa? Tapi sekarang kuburannya ada di mana? Kan begitu. Sayyidina Utsman itu putranya siapa? Dan sekarang kuburannya ada di mana? Kan begitu. Di samping Rasulullah, kan begitu kan? Itulah kenapa kalau mengatakan nasab habaib putus salah, karena itu ijma. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan waqad ajmatil ummah. Nasab Alawi itu setelah Al-Fakir pelajari secara maksimal, tidak ada yang lebih rapi sekarang daripada nasab Alawi. Benar-benar keturunan Nabi. Tapi kalau ada oknum, nah itu harus saya luruskan gitu. Biar mengikuti para salafnya. Biar semua orang bisa mengikuti dia sesuai ajaran para salafnya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Syekh, kalau sekarang yang terkalang alim itu Syekh Zain bin Smith, Al-Habib Zain bin Smith. Wah itu alim kalau itu. Kalau seperti itu yang di Indonesia ada imat itu. Imat itu gak akan muncul kalau semuanya kayak Habib Zain bin Smith itu. Sekali ngomong itu kitab Manhajus Sawi karya beliau, banyak karya beliau, keren itu. Coba minimal meskipun bukan Manhajus Sawi kata saya, ya minimal akhlaknya lah gitu. Karena ini juga menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teguran juga gitu. Agar mereka sadar bahwa salaf mereka itu orang soleh gitu loh. Dan tugas mereka lah mempertahankan kesolehannya, bukan merusak nama baiknya. Jangankan keturunan orang soleh, kita saja misalnya keturunan orang biasa, kita nakal di akhirat, ya tidak mungkin kita akan kumpul dengan orang tua kita. Tapi sejelek-jelek apapun, mau keturunan siapapun, tapi dia berjuang untuk Islam, berjuang untuk agama, telah terbukti kuburannya ada di samping Rasulullah SAW.